lagi Kakak Nabila, Kakak Mika, iya, Kakak Feza, Kakak Muti, Kakak Kenu, Kakak Kunal, Kakak Dimas, ya, Kakak dan semuanya ya. Kelas 4 tanggung jawab yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat. Oke, ya. Oke, baik ya Kak. Nah, semuanya apa kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat. Dahsyat, alhamdulillah ya. Nah, baik Kak, semuanya sudah disiapkan untuk pembelajaran hari ini ya Kak ya, seperti LKPD ya, lalu alat tulis ya, bukunya dan lain-lain. Jadi LKPD-nya jadi cetak ya. Oke, baik. Terima kasih Kakak, hebat semua. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Kak ya. Siapa yang mau memimpin doa di pagi hari ini Kak? Oke. Teman-teman sudah siap? Sudah. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Before we study, let us pray together. Ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan dan kecerdasan dalam belajar. Semoga ilmu yang kami peroleh bisa bermanfaat bagi kami, teman kami, bangsa dan negara kami. Amin. Negara kami. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, terima kasih Kakak Nabila. Oke, baik ya, semuanya Pak Eko mau minta tolong di unmute karena Pak Eko ingin mendengarkan semangatnya nih, semangat dari cuci belum belajarnya. Oke, semuanya di unmute, bisa kan ya? Tisu basah. Ada pinggir. Semangatnya ya. Selamat pagi. Pagi. Good morning. Good morning. Semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat. Dalam keadaan sehat dan yang keadaannya luar biasa dahsyat hari ini ya. Karena kita hari ini akan mengikuti pembelajaran di kelas 4. Nah, sebelumnya tadi kita sudah pimpin dengan doa, mengawalinya dengan doa. Hari ini Pak Eko ingin tanya dong, hari ini ada tidak teman kita yang tidak hadir? Hari ini ada? Sebentar Pak. Apakah yang izin hari ini? Semua hadir Pak. Hadir ya, alhamdulillah. Hadir berarti hari ini semuanya benar. Gimana deh? Baik ya. Baik. Nah, aku udah siapin nih lembar kerjanya. Siap. Siap Kakak Mika. Ini namanya Mika Tamron. Time result ABCD ABCD. Siap. Saya lanjutkan ya, Miss. Bapak, Pak Eko. Ya. Kenapa? Bapak yang kerja peserta didik ya? Oh ya betul, LKPD lembar penyusun Pak Eko. Oke siap. Oke kita lanjutkan ya Kak ya. Oke hari ini kita nyanyi dulu ya Kak ya. Nyanyi Halo Halo Bandung. Oke semuanya bersiap. Halo Halo Bandung. Eko share screen dulu. Nanti boleh bernyanyi bersama-sama ya Kak ya. Sudah ada muncul ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah
memberikan Pak tadi ada share. ya. Halo. Ya, selanjutnya siapa yang mau bermain game sama Kak Eko? Aku Pak. Ya, oke, baik ya. Nah, namun sebelum bermain game, Kak Eko ingin tanya dulu nih. Di sini ada nggak yang memiliki cita-cita ingin menjadi dokter hewan atau penelitian? Ada nggak ilmuwan tentang hewan? Ada nggak? Ada nggak yang mau jadi dokter hewan atau meneliti hewan gitu? Oh no, Wah, ada ya kakak Keno, hebat. Oke, baik. Ya, ada kakak juga. Oke, kira-kira kakak punya hewan apa aja di rumah? Punya nggak hewan peliharaan? punya Kucing. Banyak. Kucing. aku punya ikan, kucing, Ada lagi? dan dulu punya kelinci, habis itu dulu punya hamster. Oke, semuanya pasti memiliki hewan peliharaan. Ya. Mungkin ada yang anjing juga, ada ikan, ya, dan lain-lain. Nah, kira-kira kakak pernah melihat kupu-kupu nggak? Atau pernah menangkap kupu-kupu nggak? Aku cuma lihat kupu-kupu. Iya. Pak. Nah, kakak pernah melihat Sering ya? Pak lewat. Pernah melihat kupu-kupu ya, baik itu di rumah maupun di jalanan atau di taman dan di tempat yang lain. Oke, baik. Karena hari ini kita akan bermain game tebak kata misteri ya, yang berhubungan. Tebak kata misteri. Oke, kita Kak share dulu. Kita bermain game dulu ya sebelum kita belajar. Jadi nanti kakak menebak, ya, menebak kira-kira kata apa saja yang ada di dalam. Ya, oke. Nah, ini dia kata misteri. Oke, kita bermain kata misteri ya kak ya. Nah, ini ada hubungannya dengan hewan. Kita mulai yang pertama. Berhubungan dengan hewan kupu-kupu. Coba lihat. Ada kata apa ya? Pompong. Pompong yakin? Emang ada kak? Bukan nggak ada kak. Coba lihat dulu. Sak. Yang berhubungan dengan hewan kupu-kupu. Apa ya? Apa ya? Kupu-kupu itu termasuk apa kak? Sarang. Masuk hewan apa? Sarang. Eh? Serangga. Serangga. Nya nggak dipakai. Serang. Oke, betul. Oke, lanjut. Oh, ini sendirian Pak di tengah. Ya. Kata misteri yang kedua. Kira-kira ini apa ya? Masih berhubungan dengan hewan kupu-kupu. Ulat. Apa? Ulat. Nggak ada ulat nih, nggak ada A. Oh iya. Ulat. Ini ulat. Ini ulat. Ulat. Sebelum jadi ulat. Ada yang jawab ulat. Terus apa lagi? Ulat. Ulat. Apa ulat? Ini loh, ini. Emang ada Lihat itu kata- ulat itu lihatin tuh ulat. Yakin? Ini loh nih, ulat. Kayaknya Yakin ya? ulat. Oke, kalau yakin ulat, semuanya yakin nggak? Enggak, yakin belum. Kalau yang nggak yakin, sebelum jadi ulat. Ular. Ini Bisa jawabannya kita jadi lihat. ular. Lihat jawabannya. Apakah Ular. 3, 2, 1. Telur, Pak. Kita telur loh, Mbak. Ya, telur. Ya, ulat itu nggak ada. Apa itu Pak? Jawabannya berapa Pak? Telur. Oke, ini sudah benar satu. Nah, lanjut yang ketiga. Mbak ulat Ulat ya Pak. Mbaknya pakai Ulat Pak, ulat. Nah, apa ini apa? ari bayi loh. Ulat. Nah, iya, kalau ini. Kita beneran. Nah, oke, betul. Betul ya. Hebat. Tangan dulu dong. Nah, oke, sudah 2 kali benar dan 1 kali salah. Oke, lanjut. Kamar Lanjutnya. mandi bawah. Lanjutnya apa ini? Beneran. Kepompong. Kepompong dari Sama mana? di Dari mana kepompong? Dari kepompong. Kamar mandi bawah. Dari kotaknya dari Mandi bawah, mana? Mbak. Oke, itu ada laba gede. Dari atas dari bawah? Di kamar mandi bawah. Di bawah ini sama di gap. Iya. Udah lagi. Kepompong, betul. Pom. Iya. Kepompong. Oke, terakhir. Nah, ini apa nih? Apa ya? Ini apa? Rock, bak, bok, bak.
Kira-kira apa ya? Narok. Apa ya? Rongga, Pak. Rongga, yakin rongga. Kita kan nggak belajar tentang Oh ya, bukan nih. tentang hewan. Ya, tapi itu ya ininya ya, karena ininya lagi Rongga ya. Rongkongan. Rongkongan. Rangga, masa Rangga? Nama hewannya Rangga. Rangga. Nama orang itu Rangga. Kak Rangga. Yang ini jawabannya apa nih? Imago. Jawabannya apa? Imago. Oke, good job. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Nah, sekarang menyampaikan ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama ya, tujuannya adalah kakak nanti dapat menyimpulkan karya seni kolase. Ya, karya seni kolase itu apa sih? Terus yang kedua, dapat membuat karya seni kolase ya dari bahan alam, dari daun, yaitu membuat kupu-kupu. Selanjutnya yang C adalah menyusun daur hidup hewan ya dengan di dalam mind mapping, dan yang keempat adalah membuat siklus daur hidup hewan. Oke, itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang ya kita akan memulai pembelajaran itu nanti adanya di tema 6. Ya, tema 4 Cita-citaku. Cita-citaku. Makanya tadi kenapa Kak Eko menanyakan cita-cita kakak ya di awal. Siapa yang ingin menjadi dokter hewan, siapa yang ingin menjadi ilmuwan, dan cita-cita. Oke, untuk materi hari ini. Nah, ini dia ya Pak ya. Ini boleh. Pak, kalau ini boleh nggak Pak? Ini kabel charger. Pak, Ya, boleh, kabel boleh. charger Boleh Kak. kabel charger handphone. Boleh. Hah, habis aja. Oke, baik. Ya, ini dia. Tema 6, subtema 2. Tentang cita-citaku kelas 4 tanggung jawab. Sekarang coba kakak perhatikan nih. Ya, apa yang dilakukan Susi? Kira-kira menurut kakak apa sih yang dilakukan oleh Susi? Ya, apa dia? Membuat kolase, Pak. Yakin membuat kolase. Membuat Ini lihat orangnya kolase nih. dan dipajang. Dipajang. Terus, Membuat kolase dan dipajang. dipajang. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya, betul ya. Ini Susi sedang melihat pameran. Ya, pameran karya seni tentang kolase. Di sini banyak sekali ya hewan-hewan. Ada hewan apa aja nih, Kak? Kupu-kupu, burung hantu, dan ikan. Ya, burung hantu dan ikan. Dan semua ya karya seninya itu terbuat ya dari bahan alam dan juga bahan buatan ya. Ini ada yang dari biji-bijian, ada yang dari kertas, ada yang dari daun. Bahkan yang burung hantu dari apa nih, Kak? Tahu nggak nih? Ini dari Kancing. iya, kancing. Betul, keren, hebat ya, dari kancing. Nah, selanjutnya ya, apa itu kolase? Ada yang tahu nggak apa itu kolase? Tadi Pak Eko udah sebutkan loh. Kolase adalah karya seni. Animasi. Ya, karya seni apa? Dengan teknik di apa? Kasih. Ya, Pak? Teknik aplikasi. Ya, aplikasi ya. Itu biji-bijian, daun-daunnya itu diapain? Apakah dibuat? Dibentuk, disusun. Disusun. Nah, disusunnya dengan cara apa? Dengan dilem, lalu Iya, dibentuk dilem, ya. dengan Dibentuk, bentuk ya. sesuai. Ya, bentuk sesuai gambar ya, dilem atau ditempel ya. Jadi bisa kita simpulkan adalah ya, mohon maaf ya Kak ya, tadi ada gangguan di sinyal ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, apa itu kolase, tadi sudah dijawab ya. Kolase adalah sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame sehingga menghasilkan karya seni yang baru ya. Contohnya di sini ada ya kolase kupu-kupu ya, terbuat dari apa nih? Dari biji-bijian. Nah, selanjutnya Susi berjalan kembali ke ruangan yang berbeda. Nah, kita perhatikan yang Susi mau kemana nih. Nah, Susi melihat apa nih Kak? Ayam. Nah, melihat ayam ya Kak ya. Kira-kira apakah anak ayam berbeda bentuknya dengan sang induk? Beda nggak bentuknya? Bentuk wajahnya. Beda, Pak, lebih kecil. Oke, itu kan. Bulunya kuning. Iya betul ya. Kalau dari ukuran mungkin berbeda ya Kak. Dari ukuran berbeda. Yang anak ayamnya kecil, yang induknya lebih besar. Tapi kalau dilihat dari wajahnya,
dari matanya, dari bulu-bulunya, atau mungkin dari paruhnya, sama nggak? Sama-sama memiliki paruh, bentuknya kakinya dua, sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Nah, jadi anak ayam ya dengan sang induknya itu memiliki kesamaan, yang membedakan hanyalah ukuran tubuhnya saja. Tapi kalau dari segi bentuknya itu menyerupai, tidak terlalu berbeda. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana dengan kupu-kupu? Kalau kupu-kupu sama nggak, Kak? Dari bentuk lahir sampai dewasa? Beda, Pak. Nah, bedanya apa? Coba sebutin, apa bedanya? Bedanya apa? Waktu lahir dari mana asal kupu-kupu? Jasin. Dari apa awalnya kupu-kupu itu? Ulat. Iya, dari ulat, dari telur, ulat. Lalu kepompong, lalu iya, lalu kupu-kupu. Nah, kita perhatikan, Kak, dari ulat, dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu itu bentuknya ya berbeda semua ya, tidak ada yang sama ya kan, beda-beda bentuknya. Dari lahir menjadi hewan dewasa itu memiliki perbedaan bentuk tubuh, bentuk ukuran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ya, tadi sudah dijawab ya apa yang membuatnya berbeda. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengamati apa itu daur hidup hewan, karena kita akan belajar tentang daur hidup hewan ya. Jadi kakak simak video dari Pak Eko dulu nih ya, nanti kakak simak, nanti Pak Eko tanya ya. Dari hasil kakak menyimak video ini, nanti Pak Eko tanya isi dari penjelasan video yang sudah Pak Eko sampaikan. Sebentar, Pak Eko izin share screen dulu ya, Pak ya. Sudah muncul belum, Kak? Apakah sudah muncul? Kalau ini sudah ada? Belum. Warna hitam? Ada? Pak, dah. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Berjumpa kembali hari ini dengan Pak Eko, Pak. Hari ini Pak Eko akan mengajarkan kepada kalian tentang daur hidup hewan di kelas 4 sekolah dasar. Nah, kira-kira Pak Eko mau bertanya sama Kakak, tahu tidak apa itu daur hidup hewan? Ya, terus daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami hewan selama hidupnya. Jadi ada tahapan-tahapan perubahan yang dialami hewan selama hidupnya, itulah yang disebut dengan daur hidup hewan. Nah, lalu daur hidup hewan itu dibagi menjadi dua, Pak. Apa saja itu? Yang pertama, daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Lalu yang kedua adalah daur hidup hewan dengan metamorfosis. Mungkin sebelumnya Kakak sudah pernah mendengar kata-kata metamorfosis. Ada yang tahu tidak metamorfosis itu apa? Ya, tepat sekali. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Jadi ada tahapan perubahan bentuk, Pak. Perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Itu yang disebut dengan metamorfosis. Nah, tadi kita sudah sebutkan, Pak, ya, daur hidup hewan itu kan dibagi menjadi dua ya, Pak. Yang pertama adalah tanpa metamorfosis, yang kedua adalah dengan metamorfosis. Lalu, apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan tanpa metamorfosis? Ya, betul sekali. Daur hidup ya tanpa bermetamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Jadi hewan itu ya tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Jadi ada kesamaan mulai dari lahir, dari menetas hingga menjadi hewan dewasa. Jadi tidak terlalu banyak perubahan bentuknya, Pak, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ada kucing, ada ikan, ada kambing, ada bebek, dan lain-lain. Nah, di sini Pak Eko sudah membawakan alat peraga untuk kita mempelajari kata-kata dalam memahaminya lebih mudah nantinya. Di sini ada contoh ya daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Pak Eko berikan contohnya ada hewan kucing dan juga ayam. Lalu bagaimana ya siklus
menetas ya menjadi anak ayam. Setelah anak ayam barulah menjadi ayam dewasa. Di sini kita juga bisa lihat ya, tidak terlalu banyak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda ya, mulai dari menetas, setelah menetas menjadi ayam dewasa ya, bentuknya sama Pak ya, bentuk ayamnya sama ya, tidak mengalami banyak perubahan ya. Perubahannya adalah dilihat dari bentuk ukuran tubuhnya saja ya, karena ayam masih kecil lalu menjadi ayam dewasa tubuh besar. Itulah contoh yang disebut dengan daur hidup hewan metamorfosis. Karena dikatakan tadi adalah hewan yang mengalami perubahan sangat berbeda. Lalu yang jenis kedua apa? Jenis yang kedua adalah daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, dengan metamorfosis ini dibagi menjadi dua lagi Kak. Apa itu? Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna yang pertama. Lalu yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Jadi daur hidup hewan dengan metamorfosis ini menjadi dua yang ada. Yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua tidak sempurna. Lalu bedanya apakah daur hidup hewan yang metamorfosis sempurna dengan yang tidak sempurna? Nah, bedanya adalah jika metamorfosis sempurna itu adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda. Maka bentuk tubuh hewan saat lahir itu ya sangat berbeda ya dengan bentuk hewan menjadi dewasa. Jadi perubahan bentuknya mulai dari lahir hingga menjadi hewan dewasa itu yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Lalu yang kedua ya, metamorfosis tidak sempurna itu adalah bentuk tubuh hewan itu pada saat lahir ya itu tidak terlalu berbeda dengan bentuk hewan dewasanya. Jadi pada saat lahir hingga menjadi hewan dewasa itu tidak terlalu mengalami perbedaan. Contohnya apa? Contohnya ya metamorfosis yang sempurna. Di sini kayak ada hewan kuku-kuku. Ya, yang kedua adalah ada hewan katak. Ya, apakah ada selain kuku-kuku dengan katak? Ada. Contoh lainnya adalah apa? Nyamuk. Ya, lalu juga ada lebah dan lain-lain. Nah, ini saya memberikan contoh ya kuku-kuku dengan katak. Kita lihat juga siklus hidupnya seperti apa yang dialami oleh kuku-kuku dan juga katak. Kita buka ya. Nah, apa bisa lihat di sini? Ya, siklus metamorfosis sempurna hewan kuku-kuku dimulai dari telur, lalu berubah menjadi ulat, selanjutnya berubah menjadi kepompong, dan terakhir berubah menjadi kupu-kupu. Di sini kita bisa lihat dari tanamannya. Kita bisa lihat dan mengerti bahwa pada saat dimulai dari awal ini dibentuk telur, lalu menjadi ulat, menjadi kepompong dan juga kupu-kupu. Kita bisa lihat di sini apa yang bentuk tubuhnya ya hewan ini pada saat lahir hingga menjadi hewan dewasa itu berbeda, sangat berbeda. Ya, telur, ulat, kepompong bentuknya berbeda ya, tidak ada yang sama. Inilah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Jadi hewan kuku ini mengalami 4 tahapan. Jadi ya metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahapan. Yang kedua kita lihat hewan katak. Hewan katak kita buka siklus yang dialami oleh hewan katak. Di sini kita bisa lihat dan mengamati juga ya katak yang bermula dari telur, selanjutnya berubah menjadi kecebong, selanjutnya menjadi katak muda atau katak berekor, selanjutnya berubah menjadi katak dewasa. Nah, katak juga dikatakan daur hidup hewan dengan metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dia mengalami bentuk tubuh yang sangat berbeda, mulai dari lahir hingga menjadi hewan dewasa, mulai dari telur, kecebong, lalu katak muda dan juga katak dewasa. Ya, sangat berbeda bentuknya mulai dari lahir hingga dewasa. Dan ini juga mengalami 4 tahapan atau siklus. Makanya disebut dengan metamorfosis sempurna. Lalu kita pindah ke metamorfosis tidak sempurna. Ya, tadi dikatakan metamorfosis tidak sempurna itu adalah bentuk tubuh hewannya pada saat lahir itu tidak terlalu berbeda ya dengan bentuk hewan dewasa. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah di sini rekor ada hewan kecoa. Yang kedua ada hewan cakung. Selain kecoa dan cakung, apakah ada lagi? Ya,
sebetulnya ada ya Kak ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kelelawar yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat ya, kita lihat mulai dari yang kecoa. Kita buka ya, siklus tahapan hidup dialami oleh kecoa. Nah, kita lihat kan ya, yang dialami oleh hewan kecoa dimulai dari telur. Lalu yang kedua pupa. Pupa ini adalah ya hewan muda atau kecoa muda. Lalu yang ketiga adalah kecoa dewasa. Ya, kita lihat gambarnya kan. Ya, mulai sejak menetas hingga menjadi hewan dewasa, itu bentuk tubuhnya hampir mirip dan tidak terlalu berbeda. Ya, tidak terlalu beda. Makanya ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Ya, hewan kecoa. Lalu yang kedua ada hewan capung. Kita lihat ya sama hewan capung. Hewan capung. Hewan capung kita juga bisa lihat di sini perubahan siklusnya. Dimulai dari telur, lalu menjadi pupa, lalu menjadi capung, dan hewan dewasa menjadi capung. Kita bisa lihat mulai dari menetasnya enggak, dan nimpa, yang berubah menjadi capung, itu bentuknya tidak terlalu berbeda. Ya, tidak terlalu berbeda. Ya, ada perbedaan. Untuk metamorfosis tidak sempurna ini yang mengalami 3 tahapan. Ya, sedangkan yang metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahapan. Ya, mengalami bentuk tubuh yang sangat berbeda, mulai dari menetas hingga menjadi dewasa. Sedangkan yang tidak sempurna mulai dari menetas dan menjadi dewasa itu ya perubahan bentuknya tidak terlalu berbeda. Dua yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Sedangkan dalam hidup hewan tanpa metamorfosis yang bisa dikatakan ya Pak ya, di sini adalah yang hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Contohnya kucing dan juga ayam. Ya, hanya mengalami perubahan bentuk saja, tetapi dari wajahnya, ya dari kakinya dan lain-lain itu juga mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Nah, jadi itu yang ada pembelajaran hari ini tentang gaul hidup hewan. Ya, sekian dari Eko untuk pembelajaran hari ini. Ya, semoga ilmu yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Baik Kak, nah itu tadi ya untuk pembelajaran hari ini mengenai daur hidup hewan. Nah tadi Kakak sudah melihat videonya ya, sudah menyaksikan bersama-sama. Nah sekarang Pak Eko ingin bertanya sama Kakak nih mengenai apa yang sudah Kakak lihat tadi. Yes. Pak Eko share lagi ya. Nah, sudah ada Kak? Ada ya? Udah Pak. Oke baik, Pak Eko lanjutkan. Nah tadi Kakak sudah melihat video ya, tayangan videonya. Nah sekarang Pak Eko ingin bertanya Kak ya, apa itu daur hidup hewan? Ya, apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan Jadi apa? itu Tadi sudah dijelaskan di video. Apa? Perubahan atau tahapan? di hewan pada masa hidupnya. Ya, selama masa hidupnya pada hewan atau makhluk hidup. Oke, betul sekali Kakak, keren. Ya, daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Terutama di sini adalah hewan ya, karena kita belajar tentang daur hidup hewan. Nah, selanjutnya ya, daur hidup hewan dibagi menjadi 2 jenis. Apa aja Kak? Tadi ada 2. Metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Nah, itu kan metamorfosis. Tapi kalau daur hidupnya apa? Dengan, tanpa metamorfosis. Iya, betul. Ya, ada 2. Yang pertama adalah tanpa metamorfosis, yang kedua adalah dengan metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Pertumbuhan dari hewan. Iya, pertumbuhan dari hewan. Terus apa lagi? Yang lain apa yang lain? Yang lain mana nih suaranya? Apa itu metamorfosis? Apa? Tahapan perubahan pada hewan yang mengalami apa? Mengalami perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan bentuk tubuhnya ya. Betul ya, tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Itulah yang disebut dengan metamorfosis. Lalu metamorfosis dibagi menjadi 2 ya, tadi metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Namun kita masuk ke dalam tanpa metamorfosis dulu. Di sini dijelaskan tanpa metamorfosis adalah hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Contohnya apa Kak?
Tadi dijelaskan di video contohnya apa? Yang tanpa mengalami metamorfosis. Apa? Hewan apa? Hewan apa? Yang apa Pak tadi Pak? Apa? Hewan. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kucing dan Kucing. ayam. Ya, kucing dengan ayam ya. Tadi contohnya nih, kucing dengan ayam. Oke ya, tidak terlalu banyak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda ya. Bentuk tubuhnya ya sama ya Kak tuh, dari mulai lahir sampai dewasa. Begitu juga yang ayam, dari menetas hingga dewasa bentuknya tidak terlalu berbeda. Selanjutnya ya, metamorfosis tadi dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Apa? Tahapannya itu gimana? Mengalami bentuk yang tidak berbeda, yang tidak sama atau yang sangat lebihan. Iya, sangat berbeda ya dari bentuk asli awalnya dari lahir hingga menjadi dewasa itu bentuk tubuhnya itu berbeda jauh sekali, tidak ada kemiripan sama sekali dari saat lahir hingga menjadi hewan dewasa. Contohnya apa? Contohnya adalah kupu. Ya, di sini ada berapa tahapan? Ada berapa tahapan? 4. Iya, ada 4 tahapan. Yang disebutkan apa? Awalnya Ulat, dari telur, terus kepompong, ulat, kupu-kupu. Oke, betul ya. Dari telur, awalnya dari telur, lalu menjadi ulat, selanjutnya menjadi kepompong dan barulah menjadi kupu-kupu atau hewan dewasa seperti itu. Oke, selanjutnya sebentar. Tadi kita sudah membahas mengenai kupu-kupu. Nah, ya ternyata kupu-kupu itu ada lagunya Kak ya, kupu-kupu yang lucu ya. Mungkin Kakak sudah pernah mendengar ya. Nanti kita nyanyikan sama-sama ya Kak ya untuk lagu kupu-kupu yang lucu. yang semerbak baunya sambil bersenang, semua ku hampiri. Bolehkah aku turut bersama pergi? Selanjutnya, tadi kita juga tentang kolase. Kira-kira kolase itu ya berupa karya seni ya dalam hal menempel. Jadi karya seni itu ya, kolase itu adalah karya seni menempel Kak, dari bisa membuat dari bahan-bahan alam dan juga bahan buatan. Nah, contohnya tadi nih ya, bahan alam dan buatan. Tadi ada kupu-kupu dan juga ada ikan ya, ada burung hantu. Nah, ini bahan membuat kolase nih Kak, Eko sebutkan nih. Yang pertama adalah bahan alam itu bisa berupa daun, bisa berupa ranting, bisa biji-bijian, bahkan bisa cangkang kerang. Selanjutnya untuk bahan buatan itu bisa menggunakan kertas origami, ya bisa menggunakan kain, bisa menggunakan tutup botol dan juga kancing dan lain-lain. Itu menggunakan bahan buatan. Nah, selanjutnya cara membuat kolase nih Kak. Ya, cara membuat kolase kupu-kupu dari daun ya, dari daun kering ya, dengan teknik menempel. Ya, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini Kak ya, membuat kolase dengan teknik menempel dari bahan alam ya, menggunakan daun kering.
Oke ya. Nah, ini nanti kakak buat ya kak ya. Oke, selanjutnya kita ke tahap metamorfosis sempurna. Tadi selain ada kupu-kupu, ada juga nyamuk kak. Ya, nyamuk kurang lebih sama. Ya, mengalami 4 tahapan. Yang pertama itu dari telur, lalu menjadi larva. Ya, larva itu ulat ya. Lalu menjadi pupa. Pupa itu adalah kepompong. Ya, bahasa biologinya pupa. Pupa itu adalah kepompong. Jadi nyamuk itu juga berubah menjadi kepompong kak. Yang terakhir adalah menjadi hewan dewasa, yaitu berupa nyamuk. Ya, jadi nyamuk itu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dia melewati tahapan pupa. Pupa itu adalah kepompong. Ya, jadi ingat-ingat ya kayak metamorfosis itu yang sempurna itu mengalami 4 tahapan. Salah satunya adalah mengalami tahapan pupa atau kepompong. Selanjutnya ada katak. Ya, katak juga berasal dari telur awalnya. Ya. Lalu ya kecebong tanpa kaki, lalu kecebong dengan kaki, lalu katak muda ya kataknya masih berekor, dan terakhir adalah katak dewasa, ekornya sudah tidak ada ya gitu. Oke, selanjutnya metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Apa tidak sempurna? Mohon maaf. Metamorfosis tidak sempurna itu adalah ya bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda. Jadi ada kemiripan pada saat lahir hingga menjadi dewasa ya, bentuknya menjadi dewasa itu tidak terlalu berbeda. Contohnya apa? Tadi sudah dijelaskan di video. Contohnya adalah capung. Ya, pertama dari telur lalu berubah menjadi nimfa. Nimfa ini adalah apa? Nimfa itu? Nimfa adalah hewan muda. Ya, nimfa adalah hewan muda. Sebelum menjadi hewan dewasa, dia muda dulu. Ya, itu disebut dengan nimfa. Selanjutnya menjadi imago. Imago itu adalah bentuk hewan dewasa. Ini tahap terakhir metamorfosis pada capung. Ya, jadi setelah melewati nimfa, dia berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Kita lihat bentuk tubuhnya kak antara imago dengan nimfa. Itu bentuknya tidak terlalu berbeda kak. Ya, hanya saja pada saat menjadi imago dia sudah memiliki sayap. Sedangkan pada saat menjadi nimfa dia belum memiliki sayap. Ya. Nah, selanjutnya, ini untuk tidak sempurna memiliki 3 tahapan. Ya, imago itu serangga, ya, nimfa serangga muda, imago serangga dewasa. Nah, selanjutnya ada jangkrik, ya, jangkrik atau kecoa juga sama kak, ya, dari telur, ya, berubah menjadi nimfa, hewan muda, lalu terakhir menjadi imago atau dewasa, ya, hewan dewasa. Nah, itu juga sama memiliki 3 tahapan. Oke, baik. Nah, perbedaannya nih kak, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, jadi kita simpulkan bahwa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah yang metamorfosis sempurna terdiri dari 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan juga imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna terdiri atas 3 tahapan, ya, telur, nimfa, dan imago. Dia tidak melewati tahapan pupa atau kepompong. Ya, jadi kalau ada hewan yang tidak mengalami kepompong itu berarti metamorfosis tidak sempurna. Tapi kalau ada kepompongnya itu termasuk hewan metamorfosis sempurna. Itu ya kayak perbedaannya. Hanya di situ saja, selebihnya sama. Oke, ini ya kak, bahasa biologi. Larva itu ulat, tadi sudah dijelaskan. Pupa kepompong, nimfa hewan muda, imago hewan dewasa. Nah, ini bentuk mapping yang akan kakak buat nanti ya, daur hidup hewan. Nanti kakak jelaskan ya, tidak bermetamorfosis itu apa, contoh hewannya apa, lalu metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna juga apa. Nanti kakak buat. Nah, ini contoh hasil karya yang sudah dibuat ya. Ada metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Oke, selanjutnya. Nah, nanti kakak akan berdiskusi. Nah, sekarang kakak akan berdiskusi melalui breakout room. Di sini sudah Pak Eko bagi kelompoknya. Ada kelompok kupu-kupu, kelompok kecoa, dan kelompok ayam. Ya, jadi nanti kakak bergabung sesuai kelompok, kakak buat metamorfosisnya, siklus daur hidupnya. Ya, nanti yang kelompok kupu-kupu berarti membuat kupu-kupu ya, dimulai dari telur, tadi apa tuh telur, terus apa menjadi kupu-kupu, gimana tahapannya. Nanti situ kan sudah ada gambar ya kak, nanti gambarnya tinggal kakak tempel di kertas, kakak buat, nanti kakak presentasikan. Lalu ada kelompok kecoa, berarti hewannya adalah kecoa. Lalu yang kelompok ayam juga ayam. Ya, nanti dibuat sesuai kelompoknya. Berarti Livia, Nabila, Kafka, Hisa, Malik, kelompok ayam. Kelompok kecoa ada Faiza, Mika, Nizam, Dimas, Reswan. Kelompok kupu-kupu Kenu, Kunal, Muti, Aurel, Rafasya. Oke, nah sebentar nih Pak Eko stop share dulu. Pak Eko buat breakout roomnya. Nanti kakak tinggal gabung ya di breakout roomnya ya. Waktunya hanya 5 menit. Oke, silakan bergabung kak ke breakout roomnya.
Itu sudah Pak Eko buat, silakan diklik join, diklik join. Nanti di situ silakan boleh berdiskusi. Ya, boleh berdiskusi, lalu dibuat daur hidup hewannya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Tinggal ditempel-tempel saja ya Kak ya, bentuk siklusnya. Yang sudah ada di LKPD, yang sudah Pak Eko bagikan waktu di Learning Kids gambarnya. Silakan Kakak Isgor, tinggal klik join. Klik join, ada nggak di situ tombol join? Ini yang belum bergabung nih, Livia. Livia tadi di grup apa ya? Oke, Reswan silakan bergabung. Oke, kenapa saya ayam? Oh iya, sebentar. Oke, boleh yang salah bergabung, boleh keluar dulu dari room lalu bergabung. Diklik join, ada nggak di situ klik join? Join sesuai kelompoknya Kak. Ya, boleh bergabung sesuai kelompoknya. Sebentar. Oh, ini Pak Eko matikan ya tadi ya, mute-nya ya. Mohon maaf. Pantesan nggak ada suara. Respan, kenapa Respan? Sigor, Eza, boleh di-unmute, Bisa. Tadi Pak, aku tim kecoa, tapi masuknya Oh, kecoa, itu. Respan, iya, sebentar. Respan kecoa ya? Oke, Ya, sebentar. kecoa Pak Eko juga. masukkan, Respan. Faiza juga kecoa Pak. Siapa? Faiza kecoa Faiza. Pak. Oke, Faiza kecoa. Pak Eko pindah dulu Iya, kecoa ya. kecoa juga. Nizam juga ya? Iya. Faiza kecoa. Udah. Siapa nama kamu? Nizam ya? Nizam kecoa. Iya. Oke, sudah Kakak Nizam, silakan diklik. Masuk ke dalam kelompoknya. Kayaknya kita salah masuk room deh. Iya. Oke, nih boleh. Nah, ini yang kelompok kupu-kupu ya kayak boleh langsung dibuat yang kupu-kupunya. Perasaan kita nomor 1 Pak, bukan kupu-kupu Pak, nomor 1. Nomor 1 kan kupu-kupu. Iya, kunal itu kupu-kupu. Oh. Kunal, Kenu, Muti, Aurel, ini kupu-kupu. Ya. Yang ada di sini silakan dibuat metamorfosis kupu-kupunya ya. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang. Boleh didiskusikan juga sama teman-temannya ya. Oh my god. Dengan kupu-kupu. Jadi kan sudah menekan penjelasan morfosis, jadi kakak tinggal dibuat saja. Oke, tinggal ditempel-tempel, ditulis nama apa. Ini telur, ini kepompong, ini kupu-kupu, ini ulat. Ya gini Pak. Ya, seperti itu contohnya. Itu yang ketak, yang kupu-kupu. Eko izin ke kelompok yang lain dulu ya. Eko pindah ke kelompok yang lain dulu. Miss, terus gimana Miss? Halo Kak, ada kesulitan nggak nanti Kak? tinggal kita digabung lagi di grup yang pertama tadi. Betul. Nanti kita diskut, kakak presentasikan ya bahwa ini Pak metamorfosis apa ini berarti sempurna atau tidak sempurna nak? Yang nimfa yang ini Miss, yang ini. Ya betul. Nah, iya Kak, itu ninfa, Betul, itu ninfa. Miss. Oke, betul Kak. Ya, jadi kakak masuk. Iya, kakak kan masuk ke kelompok kecoa. Jadi kakak buatnya kecoa ya. Ya, jadi kakak buat. Mohon maaf Pak. Nah, betul Kak. Ya, oke, mohon izin Miss. Ya, makasih. Ya, jadi kakak nanti masuknya ke membuat kecoa ya, siklus kecoa. Jadi nanti kakak jelaskan. Ya, nanti setelah ini kakak jelaskan presentasi tuh. Kecoa itu termasuk ke dalam metamorfosis apa, lalu tahapannya apa. Ya, dari apa dulu, lalu menjadi apa, dan menjadi apa. Seperti itu ya Kak ya. Nanti boleh didiskusikan sama teman-temannya. Ya, sesuai dengan LKPD yang sudah kakak dapatkan, kakak buat, kakak tempel. Pagi saya jalan baju itu sama orang. Oke,
Boleh sambil dibuat ya Kak ya, sambil dibuat. Boleh didiskusikan juga sama teman-temannya kalau mau ditanya kira-kira nih habis telur tuh jadi apa sih? Wah tuh Kakak Dimas tuh udah keren, udah hebat. Nah tinggal dikasih nama Kak. Itu belum dikasih nama ya. Itu yang telur yang mana, yang ninfa yang mana, lalu yang imago yang mana. Ditulis juga keterangannya. Ini keren Kakak Dimas. Oke, Pak Eko izin ke grup yang lain dulu ya. Ke grup yang Miss, tadi keluar ya, Miss? Iya, seperti biasa Kak. Waktunya habis. Ya Allah. Setelah ini kita presentasi, habis itu kita selesai Kak. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain. 30 detik, biar pada kumpul dulu. Nah, sudah kumpul ya lebih dari 50%. Oke baik Kak, nah tadi sudah berdiskusi ya Kak ya, Kakak sudah berdiskusi di ruang breakout room sesuai dengan poknya dan juga sudah mengerjakan tugas-tugas yang ada di KPD. Oke, wah sudah tuh Kakak Dimas, keren. Oke baik, karena sudah semuanya juga selesai, kita sekarang waktunya untuk presentasi ya. Kita mulai dari kelompok kupu-kupu. Di sini ada nggak yang kelompok kupu-kupu? Siapa yang sudah bergabung kembali di room utama? Kelompok kupu-kupu ada? Menjelaskan kupu-kupu itu termasuk ke dalam jenis hewan apa ya. Oke, yang masih mengerjakan nggak apa-apa, silahkan dilanjutkan. Lalu yang kedua yang dijelaskan dalam presentasi ini adalah ya hewan ini termasuk ke dalam metamorfosis apa. Terus yang kedua, siklus hidupnya itu apa aja, dimulai dari telur lalu berubah menjadi apa dan menjadi apa. Seperti itu saja Kak. Oke, ada yang mau mempresentasikan kelompok kupu-kupu? Atau mungkin dari kelompok yang sudah siap, kelompok apa yang sudah siap mempresentasikan? Tadi Dimas. Dimas kelompok apa? Hewan apa? Kelompok kecoa. Kecoa. Oke, boleh Dimas mempresentasikan tentang kecoa. Sudah Kakak buat, boleh ditampilkan ke layar. Nah. Oke, boleh jelaskan Kak, kecoa itu hewan apa, metamorfosis apa, lalu siklusnya dari apa dulu? Kecoa tidak sempurna. Nah, kecoa tidak sempurna, lalu dimulai dari apa tahapannya, siklusnya? Belau, terus kecoa anak-anak, nah terus jadi kecoa dewasa. Oke, kecoa anak-anak atau kecoa muda ya, atau ninfa ya, lalu berubah menjadi imago atau kecoa dewasa. Oke, keren. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Dimas sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya kelompok ayam atau kelompok kupu-kupu, siapa yang sudah siap? Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, Nabila sudah siap? Ayo Nabila. Oke, boleh Nabila, silahkan dipresentasikan. Kelompok apa Nabila? Ayam. Ya, ayam. Boleh dipresentasikan hewan itu termasuk apa? Metamorfosis atau tidak? Lalu daur hidupnya seperti apa? Boleh ditampilkan hasil karyanya juga Kak? Ayam termasuk tidak mengalami metamorfosis. Tahapannya atau tumbuhannya dari telur lalu menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Oke, keren banget Nabila, hebat. Betul sekali ya, ayam masuk dalam jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis ya. Itu dimulai dari telur, setelah menetas menjadi anak ayam dan juga menjadi ayam dewasa. Oke, satu lagi nih, kelompok kupu-kupu. Siapa yang sudah siap kupu-kupu? Satu lagi, Pak Eko mau melihat, mau mendengar nih dari kelompok kupu-kupu. Satu. Oke, Muti, boleh silakan Muti. Oh, boleh Muti. Kupu-kupu. Ya, boleh sambil ditampilkan juga Kak karyanya. Sempurna
Telur, Ya. telur, bukan telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Iya, kupu-kupu dewasa. Ih, keren banget Muti, hebat betul sekali Muti, keren ya. Nah, kupu-kupu itu termasuk ke dalam hewan metamorfosis sempurna ya, dari telur, ulat, kepompong dan juga kupu-kupu. Boleh dong Muti ditampilkan hasil karyanya mana? Yang sudah dibuat. Nih Pak Eko mau lihat, nggak apa-apa. Oh, ih keren banget, cakep. Oke, keren Kakak Muti. Nih, tadi juga Pak Eko sudah melihat ya, ada Kakak Kenu, Kakak Kuna juga sudah membuat yang kupu-kupu. Ih, keren-keren semuanya. Oke, baik Kak, semuanya sudah mengerjakan dengan baik ya, dan juga presentasinya keren-keren, hebat-hebat, dan betul semua ya. Jadi, tadi dari kelompok ayam tidak mengalami metamorfosis, lalu kupu-kupu metamorfosis sempurna, yang kecoa ya metamorfosis tidak sempurna. Dan sekarang Pak Eko boleh minta tolong ya hasil karya kolasenya ditampilkan juga dong di layar. Pak Eko mau melihat nih hasil karya kolase dari daun. Pak Eko mau melihat. Ih, keren banget Kakak Kenu. Oke, keren Kakak Kenu, Kakak Aurel. Ada pelanginya, hebat, keren. Keren-keren ya hasil karyanya. Kakak Mika juga nih. Oke, Olivia, Kakak Nizam. Oke, good, keren. Sudah membuat kolasenya. Oke, terima kasih anak-anak hebat semuanya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini kakak pembelajaran boleh mengerjakan evaluasi belajar melalui Google Form ya, dengan link yang sudah dikirimkan di grup ya WhatsApp kelas. Ya, nanti kakak kerjakan, hanya ada 5 soal ya Kak ya. Pak Eko yakin kalian sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, nah sekarang kita simpulkan yuk Kak pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa Kak yang kakak dapat dari pembelajaran? Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi daur hidupan dibagi menjadi berapa jenis? Berapa nih? Menjadi berapa? Daur hidup hewan? Menjadi? Daur hewan. Iya, menjadi 2. Ya, yang pertama apa? Tanpa? Metamorfosis Ya, tanpa sempurna. metamorfosis. Yang kedua dengan? Metamorfosis. Oke, metamorfosis dibagi menjadi 2. Apa? Sebutkan. Sempurna dan tidak sempurna. Iya, sempurna dan juga tidak sempurna. Kalau yang metamorfosis sempurna mengalami berapa tahap? 4 tahapan. Kalau yang tidak sempurna berapa tahapan? 3. Kenapa 3 tahapan? Kenapa tidak sempurna? Karena tidak melewati apa? Tidak melewati tahapan ke Pompong. Iya, ke pompong, betul. Kalau kolase apa kolase? Kolase apa? Karya seni. Iya, karya seni menempel ya Kak ya. Kolase itu adalah karya seni menggunakan bahan alam dan juga bahan buatan. Oke Kak. Nah ya, nah jadi sekarang kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang nggak belajar dengan Pak Eko? Senang. Ya, oke, alhamdulillah ya. Tadi kita juga sudah belajar apa aja tadi Kak? Sudah belajar berdiskusi ya melalui breakout room secara kelompok. Kita juga sudah membuat apa? Kolase, sudah membuat siklus daur hidup hewan. Oke, baik Kak. Nah, sekarang sebelum Pak Eko tutup, ya Pak Eko mau kita semuanya bernyanyi lagu daerah Kak dari Jawa Barat, yaitu lagu Manuk Dadali ya. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi sama-sama dulu ya Kak ya. Lagunya Manuk Dadali ya, lagu daerah dari Jawa Barat. Kita nyanyi sama-sama Manuk Dadali.
Tadi kita sudah menyanyikan lagu Manuk Dadali secara bersama-sama. Baik Kak, ya pesan Pak Eko ya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Eko berpesan ya, kalian belajar dengan rajin ya Kak ya, agar menjadi bunga bangsa ya, menjadi bunga bangsa yang membanggakan. Dan jika kalian sudah menjadi orang yang sukses ya, jangan lupa untuk rendah hati. Seperti ilmu padi, semakin tinggi semakin merunduk. Ya, jadi supaya kita ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk supaya bermanfaat dan juga tidak menjadi orang yang sombong akan ilmu-ilmu yang sudah dapatkan. Oke, baik Kak, itu saja pembelajaran dari Pak Eko. Pak Eko ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Mohon maaf ya Kak atas segala gangguan. Keren, hebat. Terima kasih juga di sana. Keren, hebat. Saya izin lift ya Miss ya, karena langsung aja di kelas 2 lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko untuk belajar hari ini.